Halo semua, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di kali ini saya akan menceritakan film Exam. Tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan 8 kandidat yang berasal dari kalangan dan ras yang berbeda. 8 kandidat itu akan mengikuti sebuah tes untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan yang besar tapi misterius. Setelah melewati berbagai seleksi yang sangat ketat, 8 kandidat ini kemudian akan mengikuti tahap akhir seleksi, yaitu sebuah ujian. Mereka kemudian memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya telah disediakan kursi dan meja beserta kertas dan pensil di atasnya. Setelah itu pengawas ujian masuk dan menjelaskan kalau ujian yang akan berlangsung selama 80 menit. Dan hanya terdiri dari 1 pertanyaan, tetapi ada 3 aturan yang harus dipatuhi, yaitu 1. Mereka tidak boleh berbicara atau berkomunikasi dengan pengawas ujian atau penjaga bersenjata yang berada di pintu. 2. Tidak boleh merusak kertas ujian yang ada di meja masing-masing. 3. Tidak boleh meninggalkan ruangan dengan alasan apapun. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, maka dia akan didiskualifikasi dan akan dikeluarkan dari ruang ujian. Sebelum memulai ujian, pengawas ujian bertanya apa ada pertanyaan, lalu kandidat-kandidat lain gak ada yang menjawab, yang berarti di sini mereka udah paham. Pengawas pun pergi dan ujian pun dimulai. Semua kandidat bingung, kertas ujian yang ada di meja mereka hanya berisi tulisan kandidat dengan nomor urut masing-masing kandidat, tanpa ada satupun pertanyaan di kertas ujian. Mereka bingung karena mereka disuruh menjawab 1 pertanyaan tapi nggak dikasih pertanyaannya. Setelah beberapa lama, karena bingung dan merasa tertekan, seorang kandidat yang berasal dari negara Cina akhirnya menulis sebuah kalimat di kertas ujian tersebut. Tetapi dia malah dikeluarkan dari ruangan karena dianggap merusak kertasnya. Beberapa lama kemudian, kandidat lainnya mengetahui kalau ternyata mereka boleh berkomunikasi satu sama lain. Setelah mengetahui hal tersebut, 6 kandidat lainnya mulai berdiskusi dan bekerja sama buat nyari pertanyaannya. Kandidat yang dijuluki White menjuluki kandidat lainnya sesuai penampilan fisik dan warna rambut mereka. Ada black, blonde, brown, brunette, dark, dan deaf. Setelah itu si White berdiri dan berjalan, apakah hal itu juga akan membuatnya terdiskualifikasi? Ternyata tidak, hal itu membuat mereka lebih leluasa untuk mencari tahu apa pertanyaannya. Mereka pun kembali berbincang, mereka menduga bahwa kertas ini adalah sebuah kertas transparan dan sebuah pertanyaan tersembunyi di dalam kertas tersebut. Untuk itu mereka berusaha memecahkannya. Mereka mulai melakukan langkah awal, yakni dengan meletakkan kertas itu pada sebuah cahaya lampu. Tetapi hal itu gagal. Lalu mereka berpikir untuk membaca kertas itu dengan sinar ultraviolet. Mendapati ruangan itu memiliki lampu darurat, mereka pun mulai memecahkan satu persatu lampu utama hingga mereka mencoba meletakkan kertas itu pada ultraviolet. Namun tetap saja gagal. Sehingga kali ini mereka mencoba memecahkan lampu kembali untuk mendapatkan sinar infrared. Rencana itu pun kembali gagal. Tak berhenti di situ saja, mereka terus mencari cara lain untuk membaca kertas kosong tersebut. Mereka menggunakan kertas milik wanita yang sudah terdiskualifikasi. Dengan selembar kertas itu mereka mencoba berbagai cara, yang pertama kertas dengan pensil. Hal itu pun harus gagal. Kemudian merobek kertas menjadi bagian yang lebih kecil, ia memberikan potongan kertas pada Black untuk dijilat dengan maksud membasahi kertas dengan air liur. Sementara itu, White membasahi kertas dengan air kencingnya, namun tetap saja semua cara itu pun kembali gagal. Di tengah kebingungan, mereka mendapat Dave dengan tingkah anehnya, lalu White menghampirinya lalu Dave berkata dalam bahasa Perancis, yang berarti untuk melihat semuanya. Merasa kalau si Dave ini aneh, White pun lantas pergi dan kembali melanjutkan perbincangan memecahkan sebuah misteri pada selembar kertas kosong.
Mereka beranggapan bahwa mereka harus menang sebagai tim dan ada beberapa yang sedang menonton mereka. Namun semua itu disangkal oleh gadis berkacamata. Waktu tersisa 50 menit lagi. Di tengah sisa waktu, terjadi perdebatan antara si Brown dan gadis kacamata. Brown curiga karena si gadis berkacamata itu begitu banyak mengetahui informasi mengenai perusahaan ini. Kemudian brunette menghampiri polisi penjaga. Ia kemudian merogoh kantong celana polisi itu, dan brunette pun menemukan sebuah korek. Kemudian brunette dengan korek tersebut berusaha untuk mencairkan sebuah alat yang berisikan air. Ia mengira alat itu berisi sebuah zat kimia. Dengan menaiki meja ia pun mulai melakukannya. Api yang dihasilkan korek kecil jadi tak berhasil. White memberikan sebuah kertas yang kemudian brunette bakar. Air keluar dari atas, namun tiba-tiba polisi penjaga menghampiri brunette dan hendak mengeluarkannya, karena ternyata kertas yang dibakar tadi merupakan kertas milik brunette. Brunette terdiskualifikasi. Semua kandidat kecewa dengan perbuatan White. White telah melakukan hal licik. Hal tersebut membuat Black kesal dan menyerangnya, namun tiba-tiba saja lampu di ruang ujian itu mati. Ternyata lampu itu dapat difungsikan dengan sebuah ucapan, mereka merasa dipermainkan dengan semua hal yang terjadi. Kemudian White menghampiri Dave, melihat semua kekonyolan Dave membuat White kesal, dan pada akhirnya White menyuruh Dave untuk merobek kertasnya dan memasukkannya ke mulutnya. Hal itu pun membuatnya Dave terdiskualifikasi. Black makin kesal dengan semua kelicikan White, hingga akhirnya terjadi perkelahian antara Black and White. White jatuh pingsan kemudian Black mengikatnya pada sebuah kursi, tak lupa juga mulutnya disumpal dengan sebuah kaos kaki dan dasi. Tak lama kemudian White pun tersadar. White meminta mereka untuk mengambilkan obatnya di kantong celana, namun sayang obat tersebut tidak ada. White yang memiliki sebuah penyakit untuk itu ia ketergantungan pada obat. Dan pada akhirnya White kembali pingsan. Kali ini perselisihan terjadi pada Brown dan Dark. Brown yang curiga akan Dark, membuatnya mengikatnya pada sebuah kursi. Brown menanyakan siapa sebenarnya Dark. Hal ini dilakukan Brown karena tampaknya Dark memiliki banyak pengetahuan tentang perusahaan. Ia pun meminta Dark mengaku bahwa ia adalah orang internal perusahaan, namun Dark tetap tak mengaku. Hingga akhirnya Brown akan menusukkan kertas pada mata Dark. Ancaman itu pun berhasil membuat Dark mengaku. Brown pun membebaskan si Dark. Namun kali ini mereka pun dipanikan dengan kondisi White yang semakin memburuk. Mereka mencari obat milik White. Sudah tak ada kepercayaan lagi di antara mereka membuat mereka akhirnya menggeledah pakaian satu sama lain. Obat itu pun tak ditemukan dalam baju. Namun karena kecerdikan si Dark ia berhasil menemukan satu obat di bawah meja. Ketika Dark ingin memasukkan obat ke dalam mulut si White, si Brown menghalanginya. Ia menepis tangan si Dark sehingga obat itu terlepas dan jatuh ke sebuah lubang. Mereka berusaha mengambil obat tersebut namun karena lubang itu kecil dan sulit dijangkau mereka pun gagal. Kondisi White pun makin memburuk. Kali ini dia mengeluarkan darah dari hidung. Melihat hal itu Dark panik dan meminta bantuan kepada pengawas. Sayang sekali karena hal itu Dark harus terdiskualifikasi dari ujian tersebut. Si rambut pirang menggunakan jepitan rambutnya untuk mengambil obat tersebut. Obat itu pun berhasil diambil dan diminumkan kepada White. Tak lama kemudian White pun tersadar. Bukannya berterima kasih karena nyawanya tertolong, White malah melakukan hal liciknya kembali. Ia menginginkan kemenangan, untuk itu ia berusaha menyingkirkan kandidat lain. Kali ini ia berusaha mengambil pistol penjaga, hal itu pun dicegah oleh Black. Black berhasil mengambil pistol tersebut dan mengancam White. White berusaha mengambil pistol itu dari Black. Black terpaksa menekan pistol itu, dan ternyata pistol itu tak berfungsi dan mereka berkelahi. Pistol terhempas dan White terus menyerang Black dan menusukkan pensil ke tangannya. Brown yang berusaha membantu Black juga mengalami hal yang sama, tangannya ditusuk oleh White dengan sebuah pensil. White mengambil pistol tersebut. White mencoba pistol itu kembali namun akhirnya ia menyadari pistol itu berfungsi dengan sidik jari. Dia kemudian menghampiri penjaga dan menggunakan tangan penjaga untuk menembak. Dengan sebuah senjata ia mengancam kandidat lain untuk keluar dari ruang ujian, dan ia ingin sendiri jadi pemenangnya.
Brown yang takut akan tembakan tersebut ia memilih untuk keluar ruangan dan ia pun terdiskualifikasi. Sementara si Black tetap bersikeras tidak mau keluar dari ruangan itu. Melihat mereka berdebat akhirnya si Pirang memutuskan untuk keluar, tiba-tiba saja White menembakkan pistol itu ke Black. Peluru itu mengenai dada Black dan membuat Black menutup mata. Dan kemudian White mendapati si Pirang masih berada di dalam ruangan. White berusaha mendekatinya. Dan sebuah alarm berbunyi. Alarm itu menunjukkan waktu 00.00 artinya waktu ujian 80 menit telah berakhir. Hal itu membuat White mengurungkan niatnya untuk menembak si Pirang. White berjalan menuju kamera dan berbicara kepada pengawas, dan tiba-tiba saja penjaga bersenjata menghampirinya. Tapi ternyata waktu belum habis, masih tersisa beberapa detik yang tidak terlihat di timer ruangan. Kemudian ia mencoba bunuh diri dengan pistol namun sepertinya ia lupa bahwa pistol itu berfungsi dengan sidik jari. White pun terdiskualifikasi. Kemudian penjaga membawa si White keluar. Si Pirang bingung apa yang terjadi. Kemudian si Pirang menemukan kacamata si Dev. Lalu si Pirang mengingat perkataan si Dev yang mengatakan, terlihat dengan jelas. Lalu ia mengambilnya. Dan ia menggunakan kacamata Dev itu dengan sebuah pecahan kaca untuk melihat kertas kosong. Dan ternyata sebuah tulisan Question 1 berada pada kertas itu, kemudian si Pirang memikirkan apa maksud dari Question 1. Tak lama Dev datang di tengah sisa waktu yang hampir habis. Ia berjalan dan memikirkan apa hubungannya Question 1 dengan pertanyaan dan jawaban pada ujian tersebut. Lalu ia memberikan kembali kacamata milik Dev. Dan ternyata si Pirang berhasil memecahkan teka-teki dan menjawab dengan benar. No. Kemudian ia berhasil dan diterima bekerja di perusahaan besar tersebut, namun kematian Black yang terjadi mengurungkan niat Pirang untuk bergabung di perusahaan tersebut. Dan ternyata peluru yang menembak Black itu bukan peluru sungguhan. Melainkan peluru ajaib yang terdapat sebuah pil di dalamnya yang dapat menghentikan virus. Kemudian semua itu terbukti ketika si Black bangkit dan hidup kembali. Film diakhiri dengan si Pirang bersedia bergabung dengan perusahaan misterius tersebut. Dan film pun selesai. Baik, segitu saja kali ini. Terima kasih sudah setia menonton video ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Semoga terhibur, dan sampai jumpa di video selanjutnya.